Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan yang kedua. Pada bagian ini dikatakan demikian, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita sangat jelas mengetahui bahwa Rasul Yohanes sedang memberikan satu kesaksian mengenai Yesus Kristus yang datang dengan berita keselamatan. Dan inti daripada berita keselamatan itu adalah bahwa Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal kepada manusia berdosa yang percaya kepada Dia, yang beriman dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Nah, menariknya pada bagian ini, pada waktu Rasul Yohanes bersaksi tentang Tuhan Yesus, maka dia menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera manusia. Dia menggunakan kata-kata seperti yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, bahkan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Nah, menarik kenapa hal ini harus dikatakan dengan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan panca indera manusia secara fisikal tersebut, yaitu lihat, dengar, saksikan, dan juga raba. Nah, tentu ada satu sebab dan latar belakang yang mengakibatkan Rasul Yohanes menggunakan kata-kata yang seperti tertulis di bagian ini. Apa latar belakang itu, Bapak Ibu? Ternyata pada waktu itu gereja sedang dilanda oleh satu pengajaran, oleh satu aliran yang berpandangan sesat mengenai siapa diri Yesus Kristus itu. Dalam sejarah gereja pernah ada satu pandangan yang dikenal dengan nama doketisme yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak betul-betul menjadi manusia. Yesus Kristus itu hanya nampak seperti manusia. Dia hanya kelihatan seperti manusia sejati. Nah, mengapa ada satu pandangan seperti ini? Karena dilatar belakangi oleh satu pemikiran yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengatakan bahwa Allah sebagai roh yang maha suci, Allah sebagai roh yang murni, tidak mungkin bisa berhubungan, tidak mungkin bisa berkontak dengan dunia materi. Karena dunia materi itu pada dasarnya adalah sesuatu yang jahat. Jadi yang suci, yang murni tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang jahat adanya, yaitu dunia materi. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah tidak mungkin bisa betul-betul berinkarnasi menjadi manusia sejati. Oleh karena di dalam inkarnasi persatuan dengan tubuh itu, maka tubuh itu adalah sesuatu yang jahat. Nah, konsep seperti inilah yang hendak dilawan oleh Rasul Yohanes pada waktu dia mengatakan bahwa kesaksian dia itu berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, dan juga apa yang dia bisa raba. Nah, ini sesuatu pernyataan yang hendak menegaskan akan sosok yang begitu real mengenai diri Yesus Kristus. Bahwa Rasul Yohanes betul-betul melihat diri Yesus Kristus sebagai satu figur yang adalah manusia sejati. Dan di dalam keberadaannya sebagai manusia sejati itulah, maka Yesus Kristus bisa menjadi juru selamat daripada manusia yang berdosa. Dan dia sudah memberikan sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu kehidupan kekal kepada orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk betul-betul percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Tidak sembarangan pandangan mengenai Yesus Kristus atau konsep teologis mengenai Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Nah, itulah sebabnya maka kita harus kembali kepada Alkitab untuk mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya, Yesus Kristus yang Alkitabiah. Dan Rasul Yohanes memberikan kepada kita satu pedoman, satu patokan bahwa Yesus Kristus yang telah hadir di dalam sejarah, yang menjadi juru selamat manusia, itu adalah Yesus Kristus sebagai satu sosok figur yang betul-betul adalah manusia sejati. Tidak bisa kurang dari hal yang demikian. Nah, kita bersyukur bahwa kita mengenal Yesus Kristus yang sejati. Kita percaya bahwa dia adalah manusia yang sejati. Karena itulah maka kita beroleh satu jaminan keselamatan,
kehidupan anugerah yang ditawarkan oleh diri Yesus kepada kita manusia yang berdosa. Mari kita dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, kita betul-betul mengucapkan suatu terima kasih yang dalam dari hati kita bahwa kita boleh mengenal juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang berbicara mengenai siapakah Yesus Kristus sesungguhnya, yaitu Yesus adalah manusia sejati, inkarnasi daripada Allah menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadi juru selamat kami. Engkau telah memberikan ya Tuhan satu pengharapan, satu jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.